Maghrib di sini jam 7 lewat 10 menit. Jadi coba kita lihat jam berapa sampai di Masjidil Haram. Ini kita sudah dekat dengan terminal. Cuma ya masih tetap macet juga, memasuki terminal itu tetap macet. Nah, sekali lagi, maka dari itu sahabat dimanapun Anda berada, Anda harus memanage waktu Anda untuk datang sholat di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sahabat, saat ini kami berada di bis Jabal Nur, sahabat. Ini Jabal Nur, dan kebetulan pemondokan tempat jamaah ini atau hotel jamaah dekat dari Jabal Nur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana para jamaah ini pergi ke Masjidil Haram menaiki mobil khusus, yaitu mobil bis yang disediakan oleh pemerintah untuk jamaah Indonesia. Coba kita lihat ya. Ini jamaah kita, sahabat, ini lagi diantar ke Masjidil Haram. Dan sekarang kan karena kita persiapan untuk sholat maghrib. Tuh, sopirnya ini main balap aja ini. Memang cukup lumayan jauh. Ini menunjukkan pukul 5:30 ya, karena sholat maghrib di sini jam 7 lewat 10 menit. Jadi coba kita lihat jam berapa sampai di Masjidil Haram gitu ya. Dan mobil bis ini hanya dikhususkan untuk para jamaah haji Indonesia. Tidak boleh ada jamaah di luar daripada Indonesia yang memakai bis ini. Dan diawaki oleh sopir dari Mesir. Anda bisa melihat jalannya ya seperti ini. Nah, kalau ini khusus orang Iran, hotelnya orang Iran. Jadi saat ini memang perhotelan untuk jamaah haji itu banyak di luar atau sangat jauh dari Masjidil Haram. Inilah pemandangan di perjalanan kita menuju Masjidil Haram ya. Jadi kita lihat seperti apa nanti di terminal Sheikh Amir. Sebab jam-jam segini sudah cukup ramai. Jadi pemondokan akhir kita ini, sahabat, dekat atau hotel jamaah haji itu dekat dengan pelemparan jumrah atau jamarat. Anda bisa melihat taman-tamannya sangat indah. Lihat orang banyak yang duduk-duduk santai gitu. Dan memang fasilitasnya di sini sudah cukup bagus, sahabat, walaupun daerah gersang. Ada sugul lain? Asal inta mah sugul nak preon mungkin. Ayo. Pak, ada dingin, Pak? Mulai dingin? Di mana? Ya? Masuk, Pak. Udah dingin, Pak? Ya. Gul sesuai ya. Ya, ini tadi mobil, tadi bis ini sopirnya turun, preonnya tidak dijalankan, jadi cuma blower doang. Jadi makanya para jamaah pada teriak mengatakan bahwa ini kepanasan. Nah, di sini memang setiap
mobil itu harus ada AC. Kalau tidak ada AC ya kita kekeringan kayak ikan asin itu, karena memang daerah panas. Ini hotel-hotel kita semua. Jadi kalau ini hotel yang dipakai jemaah haji kita tahun ini. Dan sebentar lagi tempat ini juga akan penuh karena dari negara-negara lain juga mengambil tempat di sini. Yang seperti itu. Memang ya, walaupun dia agak berjarak, tapi ada seba sugul saya rasa kita homayar. Marah seba marah. Dia klakson mobil itu pelan sekali jalan. Saya bilang itu sudah sangat tua yang bawa mobil. Jenggotnya udah putih semua. Jadi makanya dia pelan bawa mobil. Tapi yang lucunya dia ngambil sebelah kiri gitu. Jadi kita melewati ada beberapa lampu merah. 1, 2, 3. Iya, ada 3 lampu merah yang kita lewati. Setelah itu melalui terowongan kita mungkin melewati ada sekitar 2 atau 3 terowongan. Setelah itu dapat terminal, namanya Terminal Sheikh Amir. Ya. Dan memang yang terbesar untuk pemondokan atau hotel itu daerah sini memang. Daerah Misfala itu hanya 2 sektor. Ya. Tuh. Lihat mobil-mobil. Jadi semua jemaah haji itu yang reguler itu semua disediakan bis sholawat seperti ini. Jadi mereka pergi ke masjid memakai bis sholawat seperti itu. Nah, sahabat, sedikit saya ulas tentang lampu merah atau traffic light di sini. Orang sangat patuh sekali dengan traffic light di sini. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang melanggar daripada lampu merah ini atau traffic light ini, maka dendanya sangat besar, sahabat. Itu di sini kan serba kamera, pakai kamera semua, kiri kanan pakai kamera semua. Jadi apabila Anda kena foto atau kena jepret, itu Anda harus bayar 3.000 real. Paling murah 3.000 real itu. 3.000 real kalau uang Indonesia berarti hampir 10 jutaan. 10 juta lebih. Hanya Anda melanggar lampu merah, Anda di denda 10 juta lebih. Ya, ini hotel orang Indonesia semua ini. Nih, jadi Indonesia. Oh, ini Korea. Ini dari Korea, sahabat. Nah, baru Indonesia. Ini Turki. Ya, ini dari Turki. Ini juga, ini Indonesia juga sebelah. Dan di sini sudah dikhususkan, memang khusus bis. Nah, di sini itu sudah khusus bis di sini. Ya. Ya. Nah, itu sampai dijaga polisi kayak gitu. Jadi ini dikhususkan untuk bis di sini. Ya, sahabat. Di jalur khusus bis ini untuk umum yang ini. Ya. Jadi kita begitu turun selesai terowongan ini, belok kanan sudah langsung terminal. Jadi tidak mengganggu umum ini, atau yang umum juga tidak mengganggu ke kita gitu. Nah, itu sahabat. Nah, ini terowongannya, sahabat ya. Ini terowongan yang kita lewati. Ya, coba Anda perhatikan, udah cukup jauh kan? Berapa menit sudah kita dari sana tadi? Sudah 8 menit ya. 8 menit kita dari sana tadi. Jadi apabila Anda ingin sholat di Masjidil Haram, itu khususnya para calon jemaah haji, harus memperkirakan jam atau waktunya tiba di sini. Umpamanya sekarang jam 7:05 sholat di sini, Anda harus berangkat minimal itu jam 6 atau setengah 6. Nah, seperti tadi saya setengah 6 berangkat. Karena demikian kita, nah ini terowongan yang kedua, benar. Ini jadi melewati 2 terowongan, sahabat kita. Jadi melewati 2 terowongan ya. Jadi saya lanjutkan tadi, apabila Anda
ingin sholat di sini memperhatikan waktunya karena jarak tempuh yang sedikit jauh dan perlu Anda memanage daripada jam jalannya, artinya setengah jam lagi atau 1 jam lagi azan dikumandangkan. Anda harus ada di tempat apabila Anda ingin masuk ke dalam depan Ka'bah, sholatnya depan Multazam. Anda harus memakai pakaian ihram, dan itu 1 jam setengah lagi kumandangkan azan. Itu sudah ditutup kalau waktu hajian begini. Jadi Anda harus perhatikan itu. Tapi apabila Anda ingin sholat di lantai 2, lantai 3, ya 1 jam lagi dikumandangkan azan, Anda harus berada di tempat agar supaya Anda bisa mendapatkan tempat di atas. Karena saat ini jamaah haji itu sudah cukup banyak, jadi bukan tidak mungkin Anda tidak mendapatkan tempat. Nah itu, jadi harus benar-benar Anda perhatikan tentang waktunya. Waktunya itu Anda harus perhatikan. Nah itu. Jadi begitu juga pulangnya Anda jangan ikut orang-orang yang banyak apabila Anda sudah uzur, sudah tenaganya sudah tidak terlalu kuat. Santai saja, santai. Jadi saya sarankan apalagi di waktu siang seperti ini, cuacanya sangat panas. Cuaca sangat panas, jadi Anda harus benar-benar menjaga kesehatan Anda. Dalam arti kata Anda harus sering meminum air zam-zam, sering-sering minum air zam-zam, ya. Nah, bila perlu kepala Anda dibasahilah dengan air zam-zam agar supaya tidak terlalu kepanasan. Jagalah kesehatan kalian, itu yang terpenting. Coba Anda melihat jamaah haji dari luar. Ini jamaah haji dari luar. Coba dari Turki, dari mana? Ini mereka Afghanistan itu jalan kaki. Mereka tidak punya fasilitas yang mumpuni seperti kita ini diberikan bis yang begitu banyak. Kalau mereka itu terbatas. Jadi makanya mereka ini coba lihat jalan kaki ini dari Turki ini. Kasiannya. Dan mereka tidak dibolehkan untuk naik bis orang lain. Nah, itu masalahnya. Dan mungkin barangkali lebih cepat jalan kaki begitu daripada naik bis kalau di sini agak macet. Nah itu. Jadi makanya sekali lagi saya sarankan apabila Anda ingin datang sholat di Masjidil Haram, karena begitu mau mendekati terminal terjadi kemacetan. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Ini tadi nih di terowongan terakhir ini sudah 1/4 jam kita menunggu, belum nyampe juga di depan. Nah, itu semua jadi harus di-manage waktunya agar supaya tepat waktu Anda tiba di Masjidil Haram gitu. Nah, itu sahabat ya. Nanti kita lihat di di terminal, namanya Terminal Sheikh Amir, dan itu terminal yang terbesar di Masjidil Haram ini atau khususnya di Kota Makkah ini. Ya, ini kita sudah dekat dengan terminal. Cuma ya masih tetap macet juga, memasuki terminal itu tetap macet. Nah, sekali lagi, maka dari itu sahabat dimanapun Anda berada, Anda harus memanage waktu Anda untuk datang sholat di Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram sudah terlihat di depan sana ya. Tuh, Anda bisa melihat jamnya ya. Dan memang terjadi kemacetan seperti ini memang karena bisnya cukup banyak. Yang parkir di sini bukan cuma ratusan, ribuan, karena berbagai macam negara yang memakai jasa terminal ini, karena rata-rata jamaah haji itu perhotelannya di luar
Masjidil Haram ini. Nah, ini sahabat, kita sudah memasuki terminal. Kita bisa melihat bis-bis ini. Itu ribuan bis ini. Ya, ribuan. Ini cuma kita baru datang.